Masih di Breaking News TV One, pemirsa, kembali kami akan memantau beberapa titik arus balik Lebaran. Dari Terminal Garut ada Taufik Hidayah, kemudian Pelabuhan Bakauheni Lampung, kita juga sudah terhubung dengan Pujiansa, dan juga Simpang Cikopo Purwakarta ada Agung Prasetyo. Kita akan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung terlebih dahulu. Selamat pagi Pujiansa, bagaimana pantauan Anda pada pagi hari ini? Apakah sudah ada terlihat antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak? Hijul Akbar dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa dapat saya kabarkan bahwa saya saat ini berada di kantung parkir dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana saat ini di belakang saya terdapat ribuan pengendara sepeda motor yang sedang menunggu untuk dimasukkan ke dermaga 3, 4, dan dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana para pengendara ini sedang menunggu antrian sudah lebih dari 30 menit untuk menuju atau untuk dimasukkan ke dalam kapal-kapal yang berada di dermaga 3, 4, dan 5 di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dapat saya kabarkan juga bahwa peningkatan arus balik Lebaran 2024 ini sudah mulai terjadi. Hal itu terlihat dari kemarin siang yang mulai mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya atau setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, di mana setelah sholat Idul Fitri terdapat peningkatan ataupun jumlah kendaraan atau pemudik yang memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Para pengendara tersebut merupakan para pemudik yang hendak bersilaturahmi dengan anak saudaranya di Pulau Jawa, dan juga ada beberapa pemudik yang pulang lebih awal setelah bersilaturahmi dengan kerabat-kerabatnya yang berada di Pulau Sumatera. Dapat saya kabarkan juga bahwa tercatat berdasarkan data dari pihak ASDP Pelabuhan Bakauheni pada Jumat 12 April 2024 kemarin, tercatat sebanyak 68.939 penumpang. Kemudian untuk kendaraan roda 2 sebanyak 5.984 kendaraan roda 2 dan 9.668 kendaraan roda 4 yang telah menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kemudian terdapat peningkatan jumlah penumpang pada hari Sabtu pada 13 April 2024 kemarin sebanyak 92.603 orang penumpang pejalan kaki dan penumpang di dalam kendaraan. Kemudian 14.956 kendaraan roda 2 dan 12.142 kendaraan roda 4 yang telah menyeberang ke Pulau Jawa. Berdasarkan data dari ASDP juga, saat ini baru sebagian atau masih banyak para pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak Banten. Tercatat sebanyak 608.195 orang penumpang, kemudian 55.402 sepeda motor dan 87.589 kendaraan roda 4. Dapat saya kabarkan juga bahwa diprediksi pada hari ini dan esok diprediksi merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2024 ini, di mana hari ini merupakan hari terakhir cuti bersama dan sebagian para pekerja, baik itu pekerja swasta maupun aparatur sipil negara, sudah mulai masuk kerja pada Senin dan Selasa esok. Dapat saya kabarkan juga untuk mengantisipasi lonjakan ataupun penumpukan kendaraan-kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini, pihak ASDP telah berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Lampung, TNI, dan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan ataupun penumpukan di Pelabuhan Bakauheni ini, di mana terdapat 3 buah pelabuhan yang dioperasikan untuk mengurai pemudik-pemudik ini agar tidak menumpuk di satu lokasi, yakni di Pelabuhan Bakauheni. Terdapat 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan PT Pelindo Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian Pelabuhan Bandar Bakaujaya, dan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Untuk di Pelabuhan PT Pelindo Panjang Kota Bandar Lampung itu untuk mengangkut para pemudik sepeda motor dan truk yang sudah mulai beroperasi atau truk-truk sembako. Kemudian untuk di Pelabuhan Bandar Bakaujaya itu untuk mengangkut para pemudik sepeda motor dan pemudik dan kendaraan roda 4 ataupun truk. Sedangkan untuk di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini dikhususkan untuk kendaraan roda 2 sepeda motor, kendaraan roda 4
pribadi dan penumpang pejalan kaki. Selain itu juga terdapat beberapa pola ataupun skema untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakauheni juga, yakni dengan 3 kategori, yakni zona kategori hijau, zona kategori kuning, kemudian kategori merah. Untuk kategori hijau, kondisi Pelabuhan Bakauheni berjalan ramai lancar. Kemudian untuk kategori kuning, antrian berjarak 1 kilometer dari pintu gerbang pelabuhan. Kemudian kategori merah, antrian berjarak 4 kilometer dari pintu gerbang Pelabuhan Bakauheni ini. Untuk saat ini masih berada di zona hijau, di mana belum terdapat antrian yang begitu berarti di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni ini. Jika terjadi zona kuning, yakni petugas melakukan atau mengurai kendaraan-kendaraan yang hendak masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini dengan memasukkan ke beberapa rest area yang berada di Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Lintas Sumatera. Kendaraan-kendaraan pemudik yang melintasi jalan tersebut akan terlebih dahulu disortir atau dimasukkan ke dalam rest area. Petugas kepolisian dan instansi terkait akan melakukan pengecekan tiket-tiket terhadap para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Jika pemudik belum memiliki tiket, maka pemudik tersebut akan diarahkan untuk memiliki tiket tersebut. Dan jika pemudik sudah memiliki tiket, maka akan dipersilakan untuk memasukin Pelabuhan Bakauheni. Namun saat kondisi berada di zona merah atau berjarak 4 km di pintu gerbang, maka kendaraan-kendaraan pemudik yang hendak masuk ke Pelabuhan Bakauheni akan ditahan terlebih dahulu di rest area Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Lintas Sumatera. Jika kondisi di antrian kendaraan atau penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini telah terurai, maka kendaraan yang berada di rest area tersebut akan dipersilakan untuk masuk ke area kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Hijau Akbar. Baik, terima kasih Pujiansa mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selanjutnya pemirsa kita akan menuju ke Terminal Garut. Pemirsa kita sudah terhubung dengan Taufik Hidayah di sana. Selamat pagi Taufik, bagaimana kepadatan calon penumpang yang akan berangkat dari Terminal Garut pada pagi hari ini? Baik Akbar dan pemirsa di rumah, bisa saya kabarkan di mana ribuan penumpang atau calon penumpang yang memadati Terminal Guntur Garut sudah terjadi sejak pukul 5 pagi tadi, di mana mereka calon-calon penumpang ini berdatangan karena mereka menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir libur Lebaran yang memang masuk ke dalam puncak arus balik Lebaran 2024. Dominasi calon penumpang yang datang di Terminal Guntur Garut ini yaitu tujuan kota-kota besar termasuk luar Pulau Jawa. Di antaranya untuk kota-kota besar itu yaitu Jakarta, Bandung, Bekasi, Cikarang, Tangerang, hingga ke wilayah Sumatera, di mana pihak Terminal Guntur Garut yaitu Ditjen Perhubungan Darat menyiapkan sekitar 200 armada bus setiap hari, belum termasuk cadangan, di mana cadangan tersebut dipersiapkan untuk mengatasi lonjakan calon penumpang yang memang biasa terjadi saat arus balik di terminal pemberangkatan Guntur Garut ini. Tercatat juga menurut data dari Kepala Terminal Guntur Garut, sudah ada 18.541 penumpang yang sudah diberangkatkan untuk pagi menjelang siang ini, dan data tersebut belum termasuk para penumpang yang naik di jalan raya, sehingga angka tersebut bisa jumlahnya bisa naik karena memang itu catatan yang masuk ke terminal pemberangkatan Guntur ini. Tak hanya calon-calon penumpang menuju kota-kota besar tadi, karena memang sebagian banyak mereka merupakan pekerja swasta yang memang besok harus masuk kerja. Sebagian ASN juga menggunakan armada transportasi darat di sini, di mana mereka enggan membawa kendaraan pribadi untuk arus balik karena enggan terjebak kemacetan panjang di sepanjang jalur arteri Garut, sehingga mereka memilih akan mengambil kendaraannya setelah
libur Lebaran usai. Mereka lebih memilih menggunakan bus, artinya mereka hanya tinggal duduk dan akan sampai ke terminal tujuan meskipun harus ikut bersama penumpang lain. Dan pemirsa, bisa disampaikan lonjakan penumpang sendiri terus berlangsung hingga menjelang siang. Pihak terminal jika memang akan terjadi penumpukan akan menerapkan sistem antrian tiket, di mana agar para calon penumpang tidak menyerobot menuju bus tujuan, sehingga pihak terminal akan mensortir, akan memberikan tiket antrian tiket agar calon penumpang terlebih dahulu yang akan mendapat jatah pemberangkatan terlebih dahulu. Sementara untuk dibandingkan tahun 2023, angka pemberangkatan di hari keempat Lebaran ini mengalami penurunan, yaitu di tahun 2023 menurut pihak terminal mencapai 21.877 penumpang, di mana angka ini pada tahun itu memang belum ada stasiun kereta api Garut yang memang langsung ke Garut. Dan untuk tahun 2024 ini jumlah calon penumpang di terminal Garut terbagi menjadi dua, sehingga ada yang menggunakan calon penumpang menggunakan jasa transportasi kereta api, sehingga memang angka tersebut mulai ada penurunan, akan tetapi jika seperti biasanya calon-calon penumpang kerap harus menunggu lama karena memang armada bus yang dari arah kota menuju Garut untuk mengangkut calon penumpang yang baru dari arah Garut menuju pusat kota tertahan akibat pemendingan sistem one way atau kemacetan di jalan. Demikian, Akbar. Baik, terima kasih. Taufik Hidayat mengabarkan langsung dari Terminal Guntur Garut.